Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanus Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Oke kawan, kita lanjut untuk tutorial yang saya sudah buat minggu yang lalu ya. Masih di pertanyaan Pak Indro Wajib dengan pertanyaan seperti ini. Mohon perbaikan, selamat pagi. Mohon perbaikan untuk kode makro saya. Masalah saya pada sheet RAB. Harapan saya kolom E adalah hasil gabungan makro dan isian manual pada kolom P. Kemudian kolom L yang dikondisikan blank pada kolom A. Kolom L yang kondisinya blank pada kolom A, semuanya muncul angka 0. Makro kalkulasi ada error, type mismatch. Yang ini kemarin sudah kita bahas dalam satu video tutorial ya. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Sedangkan yang ini akan kita bahas sekarang ya. Jadi filenya sudah saya download kemarin dan kita juga sudah mempelajari atau buka beberapa makronya, dan sekarang kita balik lagi ke Excelnya ya. Ini adalah file makro atau file RAB yang dibuat oleh Pak Indro Ajaib. Kemudian ini sudah kita perbaiki untuk minggu yang lalu, yang harus kita perbaiki sekarang adalah ini ya. Jika kita amati file ini, file RAB ini mungkin sedikit tampilannya agak membingungkan ya pada pertama kali melihat. Saya juga begitu waktu pertama kali melihat maksudnya apa file ini dan bagaimana cara kerjanya. Saya harus meraba-raba dulu, melihat dulu, memperkirakan dulu seperti apa sih yang dimaui gitu ya. Jadi yang saya lihat pertama, scanning pertama saya selalu diawali dari kolom A. Di kolom A ini ada kode, kemudian di bawahnya ada beberapa kode dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada kolom B yang diperkecil, kolom C yang isinya adalah bidang dan lain sebagainya ya. Jika kita lihat kolom B dan B, C, D ini di merger ya. Kemudian untuk kolom E, F ini diperkecil. Jika kita lihat kolom E ini isinya adalah beberapa item yang terisi atau berisi keterangan dari beberapa item-item yang ada di sini ya. Jika kita lihat seperti ini, dan jika kita balik ke Facebooknya tadi, di sini bisa kita lihat kolom E adalah hasil gabungan makro dan isian manual pada kolom P. Jika kita balik lagi ke sini, kolom E adalah ini, dan ini adalah beberapa keterangan yang barusan kita bahas ya. Jadi kayaknya jika saya memperkirakan saja ini ya, kolom E ini adalah hasil dari pencarian kode yang ada di sini. Entah itu kode ini berasal dari mana, nyarinya nanti kita cari ya. Harapannya berasal dari sini ya, pencarian kode ini, dan kolom P. Jika kita lihat kolom P, lurusannya adalah ini di P8. Jika kita tarik ke sini ke kolom A, di sini tidak ada kode. Jadi mungkin yang dimaui adalah kolom E ini hasil pencarian dari kolom A yang berisi kode, kemudian yang kosong di sini mengambil dari kolom P yang ada di sini ya. Ini kolom P yang berisi TA dan lain sebagainya ini ya. Kemudian di sini juga kosong nomor 10, ngambilnya mungkin dari sini, dari P, yaitu pembayaran siltab kades, nama paket, dan mungkin ini adalah cocok ya jika nama paketnya adalah pembayaran siltab kades. Dan jika kita lihat di sini ada 00, saya kurang tahu ini apa, kita delete saja ini. Dan ini hasilnya 0. Tebakan saya di atas tadi ada 0 dan di sini ada 0, mungkin ini hasil running makro yang melibas atau menindas data yang ada di sini. Itu dulu ya. Kemudian kita lihat di bawahnya ada tabel, kode, urean, volume, satuan, dan lain sebagainya. Sama atau mirip ya, di kolom A ada kode, di mana kodenya ada angka, diawali angka, dan ada juga yang diawali dengan huruf. Dan jika kita lihat yang diawali dengan angka, hasilnya diletakkan di kolom D. Ya, hasilnya selalu di kolom D yang angka ini ya. Kemudian jika kita lihat di sini yang diawali dengan huruf, hasilnya atau di tabelnya selalu ditaruh di kolom G. Itu ya bedanya. Jadi nanti kita harus menelaah atau mencari atau memilah-milah apakah ini huruf ataukah diawali dengan si angka ya. Jika huruf kita letakkan di G, jika angka kita letakkan di D. Kemudian ini satuan, mungkin juga hasil pencarian dari satu VLOOKUP, kemudian
angka-angka atau harga satuan dan jumlah ya. Saya kurang tahu jumlah ini untuk apa, nanti mungkin biar Pak Andrew Ajaib yang memperjelas. Dan ini adalah 000 yang mungkin tebakan saya tadi hasil running dari makro ya. Saya delete saja dulu. Oke, kemudian di bawah masih ada lagi. Jika kita lihat di sini sama ya. Ya, sama. Jadi mungkin nanti kita akan menyelesaikan ini ya, Pak Andrew Ajaib atau teman-teman yang lain ya. Kita selesaikan satu ini aja. Nanti yang di bawah silahkan kembangkan sendiri ya dari logik atau cara penyelesaian yang saya sebutkan di sini ya. Karena jika saya lihat ini polanya sama yang di bawah. Mungkin hanya beda kode yang ada di sini saja ya. Jadi silahkan nanti dicari atau dipelajari tutorial saya ini dan dikembangkan untuk menyelesaikan file yang di bawahnya. Harapan saya teman-teman juga bisa belajar juga ya, nggak hanya terima matang kode yang saya berikan ya. Oke, ini mungkin saya ganti saja dengan harga ya. Kalau saya lihat di sini ini adalah harga, ini adalah satuan, dan kita coba lihat pada sheet yang lain. Jika kita lihat pada balik lagi ke kode ini ada 1, 101, 10101 dan lain sebagainya ya. Kita ke sheet barang jasa. Di sini ada beberapa data sampai 413 baris. Ada kelompok bahan galian, kelompok tambahan. Jika kita scroll ke atas, ada kelompok siltab dan lain sebagainya, di mana di kolom A ada kode-kode yang diawali dengan huruf, mirip seperti tadi ya. Nah, ada kode yang huruf, ada kode yang angka. Satuan ada OB dan lain sebagainya, kemudian ada harga satuan. Oke ya. Kemudian kita coba ke sheet parameter. Nah, sheet parameter ini ada lebih banyak data. Jika kita lihat sampai ke bawah, datanya ada 500-an, 593. Dan jika kita amati kodenya diawali selalu dengan angka atau semua terisi dengan angka ya. Jadi ini sejalan dengan apa yang kita analisa tadi ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke Excelnya. Kita lihat di sini. Excelnya maaf. Di RAB ada x, y dan lain sebagainya. Jika kita balik ke sini cocok dengan ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa menerapkan satu ini VLOOKUP saja ya, pencarian yang menggunakan VLOOKUP ataupun pakai range atau find ya. Mana saja boleh. Jadi kita ke sheet RAB lagi, kita coba lihat makro yang sudah ditulis oleh Pak Andrew Ajaib. Klik kanan pada tombolnya, kemudian saya klik pada assign makro, kita klik edit. Kita coba analisa apa metode yang dipakai oleh Pak Andrew Ajaib. Ini saya close. Kita geser sedikit. Jika kita lihat di sini, sub parameter dim i aslong barang jasa ini worksheet, RABWS ini worksheet juga. Ini blok ini adalah instantiate satu variabel, kemudian ini set variabel atau mengisi variabel, termasuk ini juga, baru di sini dilakukan loop. Itu gampangnya ya teman-teman ya. Dari mana saya tahu ya? Karena saya terbiasa saja melihat kode-kode di VBA, jadi tahu ininya ya. Oke, karena di sini worksheet dan range merupakan objek, jadi sudah betul ini ditambahkan set untuk variabelnya, untuk mengisi variabelnya. Oke ya, untuk baris akhir, jika kita lihat baris terakhir active sheet.cell rows.count, dia pakai cell nomor 1 atau baris nomor 1, kolom nomor 1 yaitu kolom A, tapi rows.count dari XL up. Jadi baris akhirnya itu Pak Andrew Ajaib ngambil dari paling bawah di kolom A. Jadi nanti loopingnya akan dilakukan sampai baris ke-46. Itu sebabnya tadi ada banyak angka 00000 yang ada di sini ya. Nah, ini sampai 0000.
Kenapa 0? Karena tidak ditemukan kode di sisi kolom A. Jadi di sini tampilnya 0. Seharusnya tidak begitu ya Pak. Tapi hanya dimulai dari 40 sampai baris berapa nanti yang ada di sini ya. Atau jika kita scroll ke atas, dimulai dari baris nomor 13 atau sampai berapa di sini nanti di paling bawahnya ya. Oke. Kemudian kita ke kode makro tadi. Kita coba dari sisi baris akhir ini sudah tidak bisa atau belum bisa pakai ya. Jadi saya commenting dulu, saya komen biar tidak dieksekusi. Ya, sudah berubah menjadi warna kuning karena saya tambahkan tanda karakter khusus yaitu tanda 1 petik untuk skip kode ini ya. Jika kita lihat di sini untuk perulangannya for i sama dengan 32 baris akhir. Jadi baris nomor 3 di sini sudah dicari datanya sampai baris akhir tadi 46. Jadi menurut saya kurang betul kalau di sini ya teman-teman ya. Kalau pakai sini ini sampai baris akhir di sini. Menurut saya karena ini berupa heading dan ini berupa tabel, kita pisahkan saja. Jadi kita tidak perlu pakai loop, tapi satu-satu saja Pak di sini Pak. Ini untuk mencari ini untuk mencari ini, gitu aja nggak apa-apa Pak. Karena ini jika menurut saya harus kita bagi per blok ya. Iya roti Campina. Ya semoga laris ya Pak. Biasa kita bikin tutorial di teras, jadi ya polusi suara seperti ini biasa ya. Saya hanya bisa doakan mudah-mudahan laris saja rotinya. Oke. Jadi membuat satu VBA itu harus dipahami alur datanya yang pertama, yang kedua harus dipahami cara kerjanya nanti. Jika cara kerja datanya harus mencari blok per blok, ini adalah blok heading misalnya ya. Ini adalah blok untuk tabelnya. Mungkin nanti Bapak di bawah akan mencari blok untuk tanda tangannya dan sebagainya. Jadi harus kita bagi juga, nggak bisa kita langsung antam kromo atau kita hajar boleh dari bawah sampai baris akhir, tidak bisa Pak, karena memang peruntukannya beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi kita bagi saja blok per blok karena ini heading selalu pasti di sini, selalu pasti dari 3 sampai 10 ya. Jadi mungkin nanti kita akan loopnya akan kita pakai 3 atau sampai 10, atau mungkin agar memudahkan nanti saat perbaikan atau penambahan data atau lain sebagainya, sebaiknya kita tulis saja sih 3 sampai 10 paling 7 kode ya, 7 baris kode. Bisa kita sisipkan di sana, jadi nanti kita gampang untuk menelaah atau mencari ya. Oke, kita coba saja sekarang. Saya pakai metode VLOOKUP saja karena memang di sini, atau pakai metode yang Bapak pakai juga nggak apa-apa sih. Di sini sudah pakai EG dan lain sebagainya sampai 10 ya. Karena yang diambil beda dari kolom VLOOKUP di sini ya. Saat ada kode di sini ada ya Pak, semoga laris Pak. Ada kolom P juga di sini yang ngambil di sini ya. Nanti akan kita letakkan apa yang ada di kolom P ini di sini. Oke. Jadi kita balik lagi ke makronya. Jika kita lihat di sini kodenya adalah set hasil parameter 1 string bla 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 bla. Saya kok nggak tertarik dengan ini ya Pak. Jadi if not hasil parameter is nothing bla 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 bla, kok lebih susah dipahami Pak. Karena ini ya ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Sebentar, saya geser dulu. Kenapa saya tidak prefer memakai ini? Karena memang bagi orang awam ini susah sekali dipahami. Set hasil parameter, parameternya di set dulu di sini, kemudian define, kemudian ada beberapa parameter di sini, ada Excel value, Excel wall. If not hasil parameter is nothing ini jika ditemukan ya maka akan ditulis. Jika tidak ditemukan maka dia akan melangkah ke parameter kedua atau di skip gitu ya. Jadi kok saya lebih prefer ini Pak. Saya balik lagi ke Excelnya dan jika kita ke sini ya, kita ke sini dulu.
saya perkenalkan satu metode yang sebenarnya sudah legend sih, sudah legenda di Excel, yaitu formula VLOOKUP, Pak. Jadi kita pakai VLOOKUP ya. Misal kita pakai di sinilah, ini kodenya saya kuningkan dulu. Taruh di sini, kemudian sama dengan VLOOKUP. Misalnya kita cari apa yang kita cari di kolom ini ya, kemudian tabelnya adalah ini. Kita blok parameter A dan B, kemudian kita tekan Ctrl Shift sampai ke bawah seperti ini sehingga semua data terblok ya Pak. Ini kita kunci dulu. Ya, seperti ini. Saya tekan Fn dan F4 di keyboard saya seperti ini sehingga terkunci. Saya tekan koma, kemudian indeks kolomnya yang harus kita tampilkan adalah indeks nomor 2 atau kolom B atau hasil datanya di kolom B ya. Kemudian kita tekan koma, range lookupnya kita pilih false atau exact match ya. Tutup kurung, tekan enter. Hasilnya NA karena memang kita belum menuliskan kode di kolom C ya. Jika kita tuliskan di sini XXX, kita tekan enter, hasilnya adalah pemerintah desa ini, hasilnya ini. Jika kita tuliskan di sini 1, tekan enter, hasilnya adalah bidang. Sebenarnya dengan menggunakan VLOOKUP kita sudah bisa mendapatkan hasilnya ya Pak ya. Jadi metode ini akan kita pakai karena nanti kodenya lebih gampang dipahami dan Bapak lebih gampang men-tracking ya, ketimbang atau melacak men-tracking tuh, ketimbang kode yang seperti ini. Jadi ini saya komen dulu aja Pak ya, nggak saya hapus, biar nanti Pak Ajibnya bisa melihat di mana ininya ya perubahannya. Ini saya commenting dulu seperti ini. Kemudian saya buat kode saya di bawah sini ya Pak. Oke, saya tuliskan di sini kode dari Heru Monas gitu aja ya Pak. Heru Monas. Oke. Kita cari dari blok pertama, blok heading ya. Kita ini satu persatu ya Pak. Kita tekan enter dulu biar dapat space di sini ya. Blok heading jika kita lihat di sini dimulai dari A3 ya, A3, dan nanti hasilnya ditampilkan di kolom G, A3, A4, A3 dan A4 ada di kolom G ya. Jadi kita tuliskan saja di sini heading 1, heading 2 ya Pak. X dan Y ini adalah heading 1 dan heading 2. Kita tulis saja di sini heading 1. Blok heading, ini heading 1. Kita tulis saja di sini dim head 1 string. Kemudian di sini kita pakai ya head 1 sama dengan application. Jadi kita pakai VLOOKUP tadi Pak. Application. Kita tulis saja di sini application dot worksheet function ya Pak. Kita pakai VLOOKUP tadi, VLOOKUP. Kemudian parameter pertama nanti kita pakai parameternya atau kita ambil dari range A3 di sini. Jadi kita tuliskan saja di sini range, atau kita pakai worksheetnya. Kita coba lihat dulu. Saya tekan Ctrl R. Sheet RAB adalah sheet nomor 3. Jadi kita tuliskan saja di sini sheet 3.range A3 ya. A3 terkurung dot value. Jadi ini adalah parameter pertama dari si VLOOKUP-nya. Ya, tadi kita sudah pakai VLOOKUP di sini ya Pak. Oke, seperti ini. VLOOKUP parameter pertama adalah yang di lookup atau yang parameter yang dicari atau kodenya ya. Kemudian range-nya adalah ini A1 sampai B593. Saya copy saja di sini. Ini saya copy saja seterusnya ya Pak. Iya, seperti ini. Ctrl C. Kemudian saya skip. Saya balik lagi ke makronya. Nah, ini saya paste saja. Saya Ctrl V di sini. Ini
saya tambahkan seed dan range di sini. Ctrl C. Ini saya paste ya, Pak. Jadi pertama ini adalah si parameter yang mau di VLOOKUP. Ya, atau ini saya ini aja, saya breakdown saja ya. Saya tekan spasi underscore, saya tekan enter, tab. Nah, begini nanti biar gampang dibaca. Spasi underscore enter. Ya. Ya, sebentar, sabar. Yang pertama ini adalah parameter yang dicari, ini adalah range yang mau dicari ya. Ini bukan sheet 3, tapi jika kita lihat tekan Ctrl R, tadi di sheet parameter ya. Sheet parameter ada di sheet 2, ini kita ganti dengan sheet 2. Seperti ini. Nah, ini tanda dolar kita hapus. Seperti ini, kita hapus dulu tanda dolarnya. Ya, kemudian ini kita tambahkan double quote. Ini tambahkan double quote. Double quote seperti ini. Kemudian saya kasih tutup kurung seperti ini ya, Pak. Kemudian setelah koma kita tambahkan spasi underscore enter. Nomor 2 adalah nomor kolomnya. Kemudian spasi underscore enter. False ini adalah modenya ya, mode pencariannya atau exact match ya. Oke, kita tambahkan di sini head 1, copy, kemudian saya paste di sini, saya tambahkan sama dengan. Oke, selesai kode kita ya. Sekarang kita coba jalankan ini ya. Apakah nanti bisa menampilkan data-data yang ada di sini ya. Kita coba ke RAB. Ini sekarang coba kita hapus. Ini ya, pemerintah desa apalah ini. Sebentar, saya scroll ke atas. Ada di kolom apa sih ini? Oh, di kolom E. Maaf, saya salah, di kolom E. Ya. Jadi di kolom E ini nanti akan terisi kode hasil ini ya. Jadi saat ini saya hapus del seperti ini, saya klik pada parameter, harusnya yang ini nanti muncul di sini pemerintah apa tadi ya. Kita klik. Oh, belum muncul, apakah belum saya kaitkan tadi ya? Oh, head 1 masih di sini ya. Sebentar, head 1 ini bisa kita tambahkan seperti ini, Pak. Sebentar ya. Saya tab. Iya, ini saya pindah ke sini biar nggak bingung. Iya, seperti ini. Saya tekan enter di sini, Pak. Oke, head 1. Kemudian kita tuliskan si head 1 ke kolom E di sini. Saya copy saja yang ada di sini. Ctrl C. Kemudian kita tuliskan di sini. Jadi setelah head 1 ini terisi, kita tuliskan di kolom E3 akan sama dengan head 1. Kenapa nggak langsung saja di sini sheet range E3? Boleh kalau memang nggak mau pakai variabel. Tapi saran saya pakai variabel. Head 1 kemudian baru diisiin ke range-nya. Kenapa? Karena itu akan lebih memudahkan saat kita ada error, mencari error. Tapi jika Bapak bingung, bisa ini dipindah ke sini. Sheet E3, Ctrl C, saya pindahkan ke sini. Ya, jadi nanti sheet 3 range E3 atau yang di sini tadi ya akan terisi apapun yang dihasilkan oleh si VLOOKUP ya. Seperti ini. Delete ya. Kita coba ini delete saja kalau gitu ya. Kita coba jalankan kodenya. Kita play, akan muncul pemerintah desa hilir ya. Jadi sebenarnya sudah betul kode kita ya. Coba lagi kita delete, kita klik lagi, sudah menampilkan datanya. Ya. Sekarang gimana jika ini tidak ada yang cocok? Misalnya saya tambahkan x 222 seperti ini ya. Gimana, apa yang muncul nih? Saya delete dulu. Ya, saya delete dulu, saya klik, ada debug ya. Jadi kita pakai error ya. Jadi unable to get the value of the VLOOKUP property of the worksheet function class. Oke, kita klik debug. Jadi intinya nggak ditemukan ya di sini ya.
Makanya tadi di depan saya memakai satu variabel. Tadi kan saya sebutnya saat ada error akan lebih memudahkan saat kita pakai variabel ya. Jadi kita balik lagi seperti tadi ya, dim head 1 as string. Jadi sudah paham ya apa gunanya variabel ya. Ini saya copy saja dulu di sini. Ini saya cut saja ya ini ya. Saya astagfirullah lari. Ini saya copy dulu. C3 ini saya cut lagi ya. Saya cut, saya ganti dengan head 1. Kemudian di sini saya isikan ya. Ctrl V sama dengan head 1. Nah, untuk mengantisipasi si error tadi ini saya stop dulu. Kita pakai if ya. Jadi blok ini adalah saat ditemukan data di VLOOKUP-nya. Jika tidak ditemukan bagaimana? Kita coba lihat ya di sini ya. Kita tulis di sini if head 1 sama dengan nothing atau null seperti ini ya. Dan kita coba sheet 3 range ini kan sama dengan kita nulkan saja atau kita kosongkan saja. Kemudian else ini saya tekan enter dulu. Else jika memang ada isinya kita isi dengan si head 1. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi head 1 ini diisi dulu dengan isian dari si VLOOKUP. Kemudian setelah ketemu head 1-nya dianalisa. Jika head 1-nya adalah 0 maka atau kosong, maka range E3 ini akan diisi dengan kosong juga. Akan tetapi saat ditemukan data akan diisi dengan head 1 ya. Oke, kita tekan if. Kita coba jalankan datanya ya. Ini kita play dulu. Ya, masih ada debug. Kita pakai nggak bisa ya pakai ini ya. Kita pakai error saja. On error go to my error gini aja ya. Kita pakai trapping ini saja, trapping error saja ya. Jadi ini saya hapus saja dulu. Delete ini saya hapus, nggak jadi kita pakai F ya, pakai error saja, pakai metode error. Oke, kita pakai di sini trapping error. Trapping error. Kode tidak ditemukan. Jadi kita pakai exit sub ya. My error adalah sama dengan enter. Saya cari ruang dulu ya sebentar ya. Di atas my error saya tambahkan exit sub. Kemudian di my error di sini kita tuliskan msg box. Saya tuliskan pesan ada kode yang tidak ditemukan seperti ini ya. Oke, ini kita delete sampai end sub ya. Jadi posisi si message box nanti di atas end sub persis seperti ini. Kita coba jalankan kodenya. Kita stop. Kita coba pakai kode yang betul dulu. Kita klik ya, muncul saat kita tambahkan kode di sini 2222 agar kodenya tidak ditemukan. Kita klik akan muncul ada kode yang tidak ditemukan. Kita klik OK. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita sekarang tinggal melangkah ke A4 sampai A10 ya. Kita coba ke kodenya di sini. Heading 1 ini kita copy saja di sini. Copy. Kita buat
lagi di sini ya Pak, koma head 2 string, kita tulis di sini, paste, ini ganti heading 2. Jadi gampang nanti kita menelaah ya. Misal ada error, oh di sini heading 1, di sini heading 2, ini heading 1, heading 2. Saat ada error, Bapak akan gampang menelaahnya ya. Kita geser. Coba lihat di sini heading 2 ada di A4 ya. Kita klik di sini. Ada di A4. Ya, kodenya. Jangan diletakkan di E juga ya. E4. Jadi kita tinggal ngubah-ngubah dikit aja. Di sini VLOOKUP, di sini bukan A3 tapi A4. Ini head 2 ya. Jangan lupa. Head 2 ini A4, range-nya ini tetap saja 2 false tetap, ini E4 bukan lagi E3, E4. Dan ini adalah head 2. Segampang itu ya, kalau sudah jadi tinggal kopas-kopas saja. Kita coba cari. Misal di sini YYY ini kita hapus dulu. Delete ya. Ini kita delete. Kita coba running atau kodenya kita klik ya. Harusnya muncul nanti di 2 kolom ini. Klik. Oh, ada kode yang tidak ditemukan, yang ini tadi ya. Kita betulkan dulu. Oke, kita klik. Ya, muncul seperti ini. Lanjut ke 3, 4, 5 sampai 7 ya. Oke. Untuk kode yang di A5 sampai A7 ini kita lihat kodenya adalah angka. Dan jika kita balik ke sheet parameter, masih ada di sini adalah angka. Jadi sumber sheetnya masih sama, kita bisa melakukan kopas-kopas lagi ya. Heading 1 kita coba tarik di sini adalah mulai dari kop surat ya. Itu aja lah. Jadi nanti 5 sampai 10 ini kita bilang blocking atau blok kop surat ya. Kita coba di sini tambahkan di sini kop surat. Ya. Kodenya seperti apa, Pak? Ya sama seperti ini aja. Kita copy saja di sini. Tapi sebelum copy kita tambahkan dim dulu ya. Di atas. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 variabel. Kita coba tambahkan di sini 6 variabel ya. Dim cop 1 string. Ini kita copy saja di sini. Ctrl C, koma, kemudian saya V, cop 2. Ini cop 3. Kenapa saya membuat seperti ini? Agar gampang ya teman-teman yang pemula memahami ya. Sebenarnya nggak perlu seperti ini, pakai loop bisa, tapi dengan metode yang sedikit berbeda dengan yang digunakan Pak Andrew Ajaib tadi. Sayangnya dengan menggunakan metode tersebut, teman-teman yang lain akan susah mengikuti ya. Cop 1, 2, 3, 4 ya sekarang. Dan saya pisah lagi di bawahnya, bebas saja dim ini mau pisah seperti apa ya. Nah, ya seperti ini. Saya tambahkan di sini cop 4, nih cop 5, cop 6. Oke, enter. Kita coba ke bawah sekarang. Cop surat masih sama, kita copy saja yang ada di sini. Paste di sini atau paste ya, kita ganti dengan cop 1. Cop 1 application worksheet function jadi A5 di sini. Ini range, sini E5. Ini cop 1. Hal yang sama ya, kita copy lagi di sini. Kita paste lagi di bawahnya. Ini saya hilangkan untuk spasinya biar gampang nanti blok datanya ya. Saya paste di sini. Ini jadi cop 2. Ini bukan lagi A5 tapi A6. Di sini E6. Oke ya, ini saya delete dulu biar mepet. 6 sampai 7 ya. Jadi ini saya enter dulu. Oh, ini cop 2 ya, cop 2. Ini saya copy.
Saya paste lagi di bawahnya. Ini cop 3. Gampang kan ya Pak? Ini A7 ya jadinya. Ini A7 ya. Kemudian ini E7. Cop 3. Oke, gampang seperti ini. Kemudian kita coba lihat untuk A8 dia ngambilnya dari P8 juga. Nah, ini kita tinggal ganti saja di sini kodenya dikit saja sih. Ini kita pakai kode yang ini. Oke, di sini pakai cop 4 sama dengan ini, saya copy saja dari P ya. Copy. Kemudian cop 4 saya paste saja di sini si 3 E8. E8 saya ambilkan dari P8. Ini saya paste saja di sini. Saya hapus. Saya ambil dari P8. Kemudian A9 sama dengan yang sebelumnya, jadi ini saya copy saja. Ntar lagi saya paste. Ini saya rapikan dulu ya. Satu kali tab kayaknya. Tab. Ya, seperti ini. Ini jadinya cop 4. Sorry, kebanyakan. Shift tab. Ini cop 5 ya. Cop 5. Ini A9. Ini E9. Ini cop 5. Cop 5. Oke. A9 cop 5 terakhir di A10. Jadi nama paket ngambil dari P10 juga ya. Kita balik ke sini. Oke, ini copy saja yang ada di sini. Ctrl C. Ini di sini kita pakai yang saya paste. Ini saya tab lagi, bisa enggak ya? Oh, enggak bisa, kebanyakan ya. Oke, seperti ini. Ini cop 6. Ini E10. E10 kita ambil dari P10. Kita coba testing datanya sekarang ya. Ini saya hapus dulu semuanya yang ada di kolom E. Nah, ini saya hapus dulu sampai bawah di sini. Del. Kita buktikan apakah kode ini bisa mencari datanya. Kita klik. Oke, sudah hasil ya. Kan tetapi yang di sini belum muncul. TA. Nah, kenapa belum muncul? Kita balik lagi. Saya kelupaan ini. Ini baru copnya ya, belum saya masukin ke sheets ini. Nah, ini yang sama dengan yang keliru ya. Ini yang keliru nih, yang keliru. Ini saya cut ya. Kemudian saya paste di bawahnya di sini. Bentar ya. Paste. E8 sama dengan cop 4. Nah, ini aja. Ini saya copy saja. Copy. Ini saya hapus yang cop 6. Paste. Cop 6. Ini ganti dengan cop 6. P10. Ini E10. Oke, kita coba ya. Tes lagi yang E kita hapus, Pak. Seluruh data yang ada di sini yang di E kita hapus biar bisa membuktikan apakah bisa mencari datanya. Delete. Kita klik kodenya. Oke, langsung masuk di sini, Pak. Jadi satu blok udah selesai, Pak. Untuk blok head sama copnya ya. Ya, sebenarnya sama head sama cop surat, tapi ya saya bedain namanya aja. Kita sekarang melangkah ke langkah terakhirnya, yaitu di sisi kodenya. Jadi jika memang kode atau formatnya Bapak sama seperti ini, selalu data di tabelnya diawali dari
baris nomor 13 sampai baris berapapun nanti Bapak buat di sini ya. Kita mulai saja dari baris nomor 13. Apakah satu-satu? Enggak sih. Kita bisa pakai loop di sini ya. Jadi daripada kita menuliskan satu persatu yang nanti di sini bisa nambah data dan kita belum tahu sampai berapa ya datanya ada di sini, kita pakai loop saja. Kita pakai asumsi bahwa di sini akan selalu ada data. Ya, Pak. Sini akan selalu ada data, baik itu huruf maupun angka seperti ini. Tapi intinya di sini pasti selalu ada data. Betul kan, Pak ya? Oke, jadi kita pakai loop yang mengelup dari 13 sampai baris berapapun nanti ditemukan kosong di sini. Kan tetapi saat di sini kodenya angka akan ditulis di kolom D. Jika di sini kodenya huruf akan ditulis di kolom G. Oke ya. Kita coba pakai ke sheetnya ya. Sekarang ini sudah selesai untuk kopnya. Saya tekan atau saya bikin blok lagi kode untuk mengisi tabel RAB ini ya. Jadi kita pakai perulangan ya. Kita pakai dim saja di sini, dim is integer ya. Integer. I kita pakai adalah 13 awalnya ya. I sama dengan 13. Ya, baru kita pakai perulangan do until ya, Pak. Do until is empty sheet 3 kolom A di sini ya. Kita pakai sheet 3. Kenapa sheet 3? RAB itu sheet 3 di sini ya. Sheet 3 dot range A dan I ya, seperti ini. Tutup kurung. Ini saya tutup dulu loopnya dengan loop. Kemudian saya tambahkan incrementalnya I sama dengan I tambah 1. Kita antisipasi yang incremental yang tidak terhingga. Jadi kita pakai if I lebih besar daripada 1000 misalnya. Biar nggak ada loop yang ini ya. Dan exit do ini ya. Oke. Kita tinggal nggarap aja yang ada di sini ya. Kodenya kita tulis di sini ya sekarang. Jadi kita harus analisa dulu. Jika A 13 atau A dan I ini sama dengan angka ya. Kita pakai di sini. Kita pakai di sini ya. If sheet 3 dot range A dan I get value ya. Jika ini berupa ya saya tambahkan then dulu dan saya tutup dengan nf ya, agak rewel ini si VBA nya. And if biar enggak klung gitu aja ya. Ini kita lihat ya. Jika ini kita pakai kode is ya. Is number ada enggak ya? Is numerik. Jika is numerik ya, si 3 bla 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 value ini ya, maka kita akan tuliskan di kolom D tadi ya, kolom D ya, kolom D. Jika kodenya ini angka, kode di sini angka, maka di sini hasilnya akan dituliskan di kolom D. Kita coba balik ya. Kita coba beri ruang sedikit biar gampang ya. Ini saya antar dulu. Kita tuliskan kode di sini ya. Jika kodenya angka, maka ditulis di kolom D. Ini ya. Oke. Jika numerik dari A, berapapun nanti I-nya ya, maka akan tulis kolom D. Jadi saya tuliskan di sini. Kita pakai VLOOKUP tadi ya. Akan tetapi jika kita lihat di sini VLOOKUP-nya apakah masih dari parameter, kita coba lihat ya. Apakah 51 tadi ada di parameter ya? Kita coba scroll kodenya berapa sih tadi? Kita coba lihat. Mana sih sheet RAB-nya?
51511. Kita coba lihat 51 apakah ada di sini. 52 51511, ya betul. Ambilnya tetap dari sheet parameter. Jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP yang tadi ya. VLOOKUP yang di atas tadi. Nih. Ini saya copy saja di sini. Iya, sampai false di sini saya copy ya. Dan saya paste saja di sini. Kita paste saja di sini. Paste atau undo. Kita tuliskan sheet. Jadi saat angka atau kodenya angka kita tuliskan di kolom D ya. Jadi kita tuliskan di sini sheet 3.range D dan I ya. D dan mana dan I akan sama dengan VLOOKUP tadi. Ya, seperti ini. Oke, application VLOOKUP kita ngambilnya bukan dari si sheet 3 range A9 tapi range sheet 3 range A dan I seperti ini. Range-nya tetap false ya. Kita coba satu saja dulu ya. Di sini di kode yang tadi RAB. Ini saya hapus, delete. Apakah bisa menampilkan ya? Dan tepat diletakkan di kolom D. Ini saya hapus dulu yang E ya, sekalian ngetes. Delete. Saya klik, harusnya nanti akan muncul item di sini. Kita klik duplicate. Kita klik OK dulu. I as integer saya tidak bisa pakai I, mungkin di atas sudah ada I. Saya lihat dulu di atas apakah sudah ada I. Iya, mungkin Pak. Ini sudah ada. Ini saya hapus saja. Atau yang di bawah saya hapus, nggak apa-apa. Sama aja, harus salah satu ya. Ya ini dim I-nya saya hapus saja. Oke, seperti ini. Kita coba play lagi. Masih error tadi ya. Saya stop dulu. Stop. Kita play lagi. Boom, ya langsung muncul belanja pegawai. Jadi sebenarnya sudah ditemukan ya. Sudah ditemukan. Kita lanjutkan saja yang ada di sini. Iya. Kita coba yang ada di sini ya. Sheet D dan I bla 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 semua sudah bisa sampai si kolom 15 ini. Kita coba delete yang ada di sini. Delete, kita play lagi. Iya, sudah muncul, selesai ya. Sekarang kita tinggal saat kodenya di sini adalah bukan numerik ya, kita pakai L saja. Jika tidak numerik atau tidak berupa angka, kode yang ada di sini akan hasilnya dituliskan di kolom E ya. G di sini G16. Kita coba ya di sini, Pak. Kita pakai else di sini ya. Else atau jika tidak numerik, maka kita tuliskan ini ya. Copy saja di sini, copy. Paste, gampang kan ya? Tuliskan di kolom G. Ini si 3. Udah segampang itu sih kayaknya. Kita delete saja yang ada di sini. Jangan di delete dulu karena nanti kita perlu saat ada di kolom G di sini harus ada satuan dan harga. Dan jika kita lihat mungkin ini bukan ngambil dari sheet parameter. Mungkin di sheet barang jasa ya. Ya betul, BB ini ada di sheet barang jasa. Sheet barang jasa jika kita lihat di sini, sheet barang jasa ada sheet nomor 1. Jadi di sini bukan lagi di VLOOKUP-nya sheet nomor 1. Ya kita lihat ininya range-nya ada di A3 ya, datanya ada di A3 sampai di tekan Ctrl Shift dan ke bawah 413 ya. A sampai D 413. Jadi kita rubah yang ada di sini. Sheet G VLOOKUP ini sheet 1 bukan lagi sheet 3 ya. Sorry nih, betul ini sheet 3, yang ini sheet 2 nih kita ganti sheet 1. Ini A3 sampai D ya tadi ya. D 413. 413.
Kenapa saya ganti 413? Karena datanya ada di 413 di sini ya. 413 kolom D. Oke ya. Jadi untuk deskripsinya ada di B atau kolom 2, satuan ada di kolom C atau 3, harga ada di kolom D. Kita tambahkan di sini. Kolom 2 untuk keterangannya oke betul, kita coba tes dulu ya. Sheet 3 kolom G ya betul, application function ngambil ya betul, sheet 1 oke. Kita coba ya. Kita coba delete yang ada di sini. Seluruhan lah ya, ini saya coba delete saja dulu biar memastikan kode makronya jalan. Saya delete. Ini juga saya delete. Kita jalankan kodenya. Boom, sudah tampil ya di sini. Kita tinggal memastikan yang ada di sini. Ya. Jadi sekarang kolom C satuan ya, ngambil dari barang jasa kolom C atau kolom 3. Kita balik saja di sini. Kita copy. Ctrl C. Ini saya isi dulu ya. Harus mengisi item atau deskripsi. Ya, di sini sebelum saya paste tadi mengisi item satuan. Saya paste, saya paste saja. Sheet ini bukan lagi G tapi di J tadi ya. Satuan ada di J. Ya. Kemudian jumlah satuan ada maaf J, harga ada di L ya. Jadi di sini kita balik lagi ke sini. Ini kita ganti dengan J. Application worksheet function bla 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 bla. Ini kita ganti dengan kolom nomor 3, bukan lagi 2. Oke ya. Oke. Kemudian saya tambahkan juga untuk ini saya copy, saya paste di bawahnya. Satuan sekarang kita ganti dengan harga. Ini kolom L. Ini kita ganti dengan kolom nomor 4. Oke, segampang itu. Kita coba balik lagi ke sini, kita delete. Ini kita delete juga. Apakah kodenya sudah jalan? Bismillah, kita klik. Boom, sudah tampil ya, Pak. Jika di sini tidak ada harganya ya maksudnya jika hanya keterangan ini ya nggak usah dikasih harga dan satuan kan. Tetapi di sini ada yang belum muncul untuk honor ketua TPK nih M001. Apakah memang nggak ada ya M001? Kita coba sama M002. Kita klik pada barang dan jasa KLMN. Kita coba cari di M01 apakah memang nggak ada. M001 memang nggak ada harganya di sini ya. Oke ya. Jadi di sini satuannya oke. Apakah betul tadi muncul oke? Kita coba cek di RAB. Ya oke di sini. Memang nggak ada harganya. Jadi sudah betul ya. Memang nggak ada harganya. Jika kita ganti dengan yang ada harganya misalnya M004, kita coba ya. M004 seperti ini. Harusnya nanti di sini berganti dengan ongkos tukangnya. Kita klik. Boom, kepala tukang sudah ada harganya. Jadi gampang itu ya Pak ya. Cuman yang harus kita waspadai adalah harusnya kode ini berjalan mengosongkan beberapa data yang ada di sini, kemudian ini dulu ya diisi datanya. Akan tetapi jika memang formatnya sudah fix seperti ini sudah pasti untuk kopnya, di sini sudah pasti untuk terisi kode-kodenya, kita tidak perlu lagi menghapus dulu kode-kodenya ya. Jadi tidak perlu lagi ada makro yang menjalankan ini, ngedel ini, kemudian ngedel ini ya. Kita coba tes, boom, langsung muncul. Kita ganti dengan misalnya M ini 007, saya ngawur saja 007 itu apa? Kita klik, ternyata ongkos angkut kayu. Dan di sini rate tidak muncul ongkosnya karena memang mungkin nggak ada harganya di sana ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Tutorial yang sedikit panjang di sini, tidak apa-apa panjang karena memang saya buat
sedetail mungkin agar teman-teman yang masih pemula bisa memahami ya. Dan nanti hasil kode makronya yang ada di sini bisa teman-teman pelajari. Kode ini sebenarnya mengisi apa sih? Sudah saya kasih keterangan nih, mengisi satuan, mengisi harga dan lain sebagainya. Harapannya dengan beberapa detail ini, dengan tutorial sedikit lama ini, teman-teman mendapatkan pemahaman bagaimana cara memanfaatkan VBA ya. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan tanya saja di kolom komentar. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan posting saja di grup Facebook saya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan sudah dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.